Baik, kali ini kita akan membahas materi tentang statistik inferensial. Nah, apa itu statistik inferensial? Yaitu statistik yang digunakan untuk mengeneralisasikan data sampel terhadap populasi. Untuk memberi peluang sejauh mana kebenaran data sampel terhadap populasi, maka peneliti harus menentukan terlebih dahulu nilai signifikansinya atau tingkat signifikansinya. Nah, perhatikan data berikut. Jika terdapat beberapa data, lalu kita input data tersebut dan kita cek apabila datanya berdistribusi normal, akan bisa kita lakukan uji parametrik. Namun, jika datanya tidak berdistribusi normal, maka bisa kita gunakan uji non-parametrik. Oke. Kemudian untuk skala interval atau rasionya, untuk datanya berbentuk skala atau berbentuk interval atau berbentuk rasio, itu bisa kita gunakan uji parametrik ataupun uji non-parametrik, tergantung metode yang cocok. Nah, adapun jenis-jenis statistik inferensial ada namanya statistik parametrik. Apa itu? Statistik parametrik itu adalah ilmu statistik yang digunakan untuk data-data yang memiliki sebaran normal dan memiliki skala interval atau rasio. Artinya di sini apabila datanya itu berdistribusi normal, kemudian dia juga memiliki skala interval atau rasio, maka kita dapat menggunakan uji namanya statistik parametrik. Namun yang kedua ada namanya statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik disebut juga statistik bebas sebaran. Statistik non-parametrik dapat digunakan pada data yang memiliki sebaran normal atau tidak. Nah, artinya kalau seandainya kita tidak mengecek datanya itu berdistribusi normal atau tidak, maka kita dapat menggunakan statistik non-parametrik. Oke, artinya alternatif lain untuk menguji data. Apabila datanya tidak berdistribusi normal, maka kita gunakan statistik non-parametrik. Namun apabila datanya sebarannya itu adalah normal, kita gunakan parametrik. Parametrik hanya digunakan apabila datanya berdistribusi normal. Langkah-langkah pemilihan metode statistik. Yang pertama, kita akan cek apakah distribusi data diketahui. Jika distribusi data tidak diketahui, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Jika distribusi data diketahui, maka kita harus melihat jenis distribusi data tersebut, apakah normal atau tidak. Apabila normal datanya, maka kita gunakan uji statistik parametrik. Namun apabila data tidak berdistribusi normal, maka gunakan statistik non-parametrik. Yang kedua, kita akan cek apakah data berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, maka statistik yang sesuai adalah statistik non-parametrik. Jika data berdistribusi normal, statistiknya itu adalah parametrik. Kemudian, apakah sampel ditarik secara random atau tidak, atau sampelnya itu diambil secara acak atau tidak. Nah, jika sampelnya tidak ditarik secara random, maka yang cocok itu adalah statistik non-parametrik. Kalau skalanya ditarik secara random, maka statistik yang cocok itu adalah statistik parametrik. Apakah varians kelompoknya sama? Nah, setelah kita cek bagaimana variansnya, sama atau tidak. Jika varians kelompok tidak sama, maka statistik yang sesuai adalah kita gunakan non-parametrik. Jika varians kelompoknya sama, maka yang cocok itu adalah statistik parametrik. Yang kelima, bagaimana jenis skala pengukuran datanya? Jika skala pengukuran data nominal dan ordinal, maka statistik yang sesuai itu adalah non-parametrik. Jika pengukuran datanya interval atau bentuk rasio, maka yang cocok itu adalah statistik parametrik. Statistik parametrik itu adalah statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya terukur. Nah, contoh, berapa menit rata-rata tayangan iklan di televisi? Variabel waktu tayangan iklan dapat terukur dalam menit, ada standarnya. Jadi, untuk contoh ini kita bisa gunakan statistik parametrik. Statistik parametrik itu adalah ilmu statistika yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi datanya, yaitu apakah datanya menyebar normal atau tidak. Pada umumnya jika data tidak menyebar normal, maka data harus dikerjakan dengan metode statistik non-parametrik atau setidaknya dilakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal sehingga bisa dikerjakan dengan statistik parametrik. Artinya di sini statistik parametrik hanya digunakan
digunakan apabila datanya berdistribusi normal. Apabila data tidak berdistribusi normal, maka kita dapat melakukan transformasi agar data mengikuti sebaran normal. Seperti itu. Contoh metode statistik parametrik itu ada uji Z, 1 atau 2 sampel, uji T untuk 1 atau 2 sampel, korelasi Pearson, perancangan percobaan, 1 atau 2 jalan, ANOVA, parametrik, dan lain-lain. Kemudian kita bahas sedikit tentang statistik non-parametrik. Statistik non-parametrik itu statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis yang variabelnya tidak memiliki kepastian. Artinya datanya tidak berdistribusi normal. Contohnya, berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit X? Berapa besar kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit? Nah, variabel kepuasan tidak memiliki standar pasti. Ya kan, beda tadi dengan contoh yang menit. Kalau menit kan sudah terukur, ada kalau menit itu 1 menit 60 detik, jadi ada ukuran pastinya. Kalau kepuasan seseorang itu tidak bisa kita tidak ada standar pastinya, maka nanti bisa kita gunakan statistik non parametrik. Nah, di sini ada pedoman umum memilih teknik statistika non-parametris untuk pengujian hipotesis. Kita lihat datanya, apakah datanya nominal atau ordinal. Nah, kalau seandainya nominal, kemudian dia satu variabel, kita ingin mendeskripsikan, maka nanti kita bisa gunakan uji binomial. Namanya uji binomial itu salah satu teknik dari statistik non-parametrik, atau kita bisa gunakan chi-square. Namun apabila datanya berbentuk ordinal, kita bisa gunakan rantes. Kemudian sesuai kebutuhan, apabila misalkan kita mau melihat hubungan, tapi data kita nominal, berbentuk nominal, maka kita bisa gunakan contingency koefisiensi. Atau misalkan data kita itu adalah berpasangan, tapi dia lebih dari 2 sampel. Nah, kita datanya itu macam datanya itu adalah ordinal, maka uji yang tepat kita gunakan Friedman, two-way, atau ANOVA. Oke, ini beberapa bentuk uji statistik non-parametrik. Nanti bisa dipilih sesuai dengan data yang kita peroleh di lapangan. Seperti itu. Oke, baik, demikian penjelasan tentang statistik inferensia, di mana di sini ada penjelasan singkat terkait statistik parametrik dan statistik non parametrik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.